dia game ketiga antara RRQC versus Blacklist International. Wow. Best of 5 series akankah habis di tangan keduanya karena RRQ nggak akan mau merelakan game ini untuk tim Blacklist. So, inilah dia mid lane yang begitu ngegeragas langsung Finn mengusir mundur Haji di area mid lane. Tapi damage yang diterima pun begitu besar. Clay di area mid lane bermain Lunox dengan cukup apik pula. Ini dengan adanya pergerakan, Hep-nya di bawah. Satu hit terakhir tapi dia pun udah mengeluarkan flickernya. Wow, sama-sama bertukar damage dari keduanya. Nggak ada yang mau kalah tapi Hep berhasil mendapatkan Skylar. Iya, Skylar nggak recall. Iya. Terus pakai heal dulu ya, Hepnya. Terus dia nge-flick. Dan masuk quick draw-nya barusan. Oke, ini akan sangat berbahaya sekali dari court lane-nya karena untuk recall aja itu udah sangat-sangat rugi loh. Iya. Apalagi kalau sampai dihilangkan seperti kita tetap fokus, kita tetap optimis. Hep-nya juga tersenyum di sana sementara. Sekarang di area mid, Venus dan juga Parsha yang digunakan oleh Haji. Mereka berdua menguasai area mid di mana Lunox-nya masih seorang diri. Wise-nya udah masuk dalam area pertahanan dimiliki oleh RRQC dengan satu monster jungle yang akan dia makan. Tapi Skylar terkena lagi efek dari quick draw. Ada Finn yang mencoba untuk memberikan bantuan. Venus-nya pun udah hadir, bersiap untuk memberikan bantuan terhadap Hep itu sendiri. Healing untuk menahan Skylar di bottom lane. Tapi di sisi jungle Blacklist International sudah mulai diinvasi oleh Albert. Dan respon yang saat pula oleh Oh My Venus di area jungle. Sekarang Oh My Venus digeduk habis-habisan. Dan R7 melawan inisiasi yang sangat baik dengan Whale Stricken. Yap, bagus sekali. Sementara ada satu player tadi yang berhasil diambil. Blacklist International sekarang disamakan kedudukannya 1 sama dari point kill. Dan Turtle pun udah muncul. Wise-nya R7 mencoba untuk memberikan gangguan. Apakah berhasil atau hanya akan membuat sebuah perimeter? Tapi terlihat udah ada sebuah pergerakan yang langsung dilakukan. Albertnya ingin kabur ke bagian belakang, tapi Chase Fan seperti udah akan langsung diaktifkan, ditabrak dan seperti akan langsung menghilang dari Albertnya. Albert berhasil didapatkan tapi yang dua tertinggal. Chaos Soul langsung dikeluarkan di bagian belakang R7-nya. Wave Dragon langsung connect juga karena satu player tersebut. Udah ada satu player yang langsung berhasil diamankan juga dari Blacklist International lewat R7 yang sangat baik barusan. Itu lagi peperangan yang begitu keras. Tapi fun fact dari snack video di MPL season ke-8, Chow adalah hero favorit R7 kedua setelah Pakito. Jadi hati-hati Blacklist di sini, ada R7 dengan Chow yang begitu memukau. Ya, tapi balik lagi sih, di sini R7 dia harus meninggalkan lane-nya untuk membantu teman-teman yang lain. Menurutku itu agak sedikit menghambat untuk dia mendapatkan itemnya lebih cepat. Untungnya tadi peperangannya juga di area atas kan, jadi nggak jauh-jauh banget juga dari R7 itu sendiri. Sementara dari Skylar di bagian bawah, walaupun dia udah kena sekali, sejauh ini dia masih bisa mempertahankan dari shelter walaupun udah hilang setengah. Di bagian bawah Matilda-nya udah mulai mendekati juga ke arah clean yang digunakan oleh Hep. Tapi dari Wise coba lihat, terus melakukan farmingan terus-terusan. Ya, Wise-nya selalu bisa dapetin creeps-nya. Dia juga bahkan tadi sempat untuk melakukan crossing. Yap, dan sekarang berhasil lagi Popheus-nya diambil. Sebuah hal baik langsung dilakukan, namun di bagian bawah Hep-nya sedikit lagi dari tercipta. Cycling Eagle langsung nabrak, tapi 4 orang dari Blacklist International langsung aja menabrak ke arah core lane yang dimiliki oleh RRQC. Menyisakan seorang diri, double kill berhasil diambil juga oleh Wise-nya. Menjadi sebuah kerugian, namun di atas sana ada mirroring yang langsung dilakukan juga oleh pemain dari RRQC. Saling bertukar kali ini tim dari Blacklist International. Mereka nggak bisa langsung ngegeradak ke area turretnya, masih bisa di defense dengan baik. Tapi RRQC juga mulai melawan. Mereka masuk ke area jungle milik tim Blacklist International. Surprise attack dari Albert. Dari purple buff dari Blacklist International dari belakang. Edward langsung bertemu. Dan dibombardir. RRQC mendapatkan checkpoint yang sangat baik. Blacklist kehilangan Edward. Mereka nggak akan berani untuk melawan tim RRQC. Tapi di sisi lain, di area bottom lane, Finn menjaga Skylar dengan sangat baik di area bottom lane-nya. Tapi RRQC mereka juga ingin mendapatkan objektif gaming, yaitu Turtle. Yap, dari sisi network masih unggul sekitar 200-an networknya. Tapi dari Oh My Venus, dia dari bagian tengah clean-nya udah akan recall. Sementara itu auto di bagian bawah udah hancur. Tapi dari Skylar-nya dia pun udah bergabung. Turtle-nya berhasil diamankan. Kemana ke arah pergi dari Skylar kali ini? Apakah dia akan balik lagi ke bagian bawah atau hanya akan tetap berada di DRM untuk mengamankan langsung ke arah web minion-nya? Federasi langsung dikeluarkan begitu aja. Skylar-nya tetap ingin mendapatkan ke arah satu wave minion tersebut, tapi recall dilakukan oleh R7 di area river. Oke. Masih Clock of Destiny untuk Haji, tapi item dari R7 ini menarik sih. Dia nggak ngebaik ke arah damage. Yep. Tapi ke arah tank. Tadi Molten Essence sudah langsung
Betul. Langsung defense semuanya. Nih kita balik lagi dengan pemain yang dimiliki oleh RRQ. Mereka 4 orang di bawah. Sepertinya sangat ingin mendapatkan langsung ke arah satu gold lane outer turretnya yang akan dirubuhkan nih Bude. Ya, ini mereka RRQ sih harus memperhatikan betul-betul jangan sampai mau kalah dari segi turretnya. Mereka mau membalaskan dengan mendapatkan di area bottom lane. Tapi surprise, oh my Venus berhasil kabur dari penyergapan RRQ Husi. Di menit yang kelima kita lihat dari tim Blacklist lagi dan lagi. Ketika melihat banyak sekali penumpukan yang terjadi di area bottom lane RRQ Husi. Di area atasnya berarti free. Tapi di area tengah kali ini RRQ Husi mencoba untuk mengakibatkan Haji. Terbang pun tak bisa. Sekarang di area belakang Well Dragon dapatkan Wise. Ini adalah jackpot ini didapatkan. Tapi Wise masih sempat untuk kabur ke area belakang. Teman-temannya memegang dengan sangat sempat mengamuk lagi. Dia menjadi korban. Gak punya resource skill apapun. Dan begitu mengamuk dari Edwardnya. Memukul mundur RRQ Husi. Wow, untuk Edward sendiri barusan ya ngebentengin pergerakan dari OHF agar bisa masuk ke dalam outer turretnya untuk memberikan damage ke arah pemain RRQ Husi. Tapi sebelumnya satu guiding win berhasil memanggil Wise untuk kembali ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh rekan-rekan dari Blacklist International. Sekarang Federal Strike-nya untuk satu pemain yang dimiliki oleh RRQ Husi. R7-nya tertangkap basah, sudah hilang kali ini RRQ Husi satu playernya. Reset dari RRQ Husi nggak boleh kebawa oleh permainan tim Blacklist International karena di menit segini Blacklist International udah gabung terus nih. Mereka jalan bareng-bareng, mereka ngeinvasi jungle milik tim RRQ Husi. Dan RRQ Husi, apakah mereka harus ngedodge terus-terusan atau malah menanggapi peperangan yang dilakukan oleh Blacklist terus, Om? Kalau menurutku mereka harus split dulu sih. Mereka nggak boleh terus-terusan berkumpul 5 karena Wise selalu ada space kalau semacam itu. Karena kita tahu Chase Fate ini adalah global presence. Dia bisa ada dimanapun juga dan bisa ke backup temannya sewaktu-waktu. Again and again, Edward dengan Popheusnya ya dari tadi loh ini menjadi satu pengalihan isu yang sangat optimal bagi Blacklist International. R7 yang mulai maju ke bagian depan, tapi OHF juga udah menghantarkan damage begitu menyakitkan. Di atas sepertinya akan ada satu outer turret yang berhasil dihancurkan oleh Skylar, di mana sekarang berhasil bener aja. Oh my Venus mulai maju ke bagian depan, tapi Chase Fate-nya langsung nabrak ke arah pergerakan yang dimiliki oleh Skylar. Ada Oli Baptism tadi sepertinya, namun udah ada guiding lagi yang mungkin memanggil lagi bagian belakang. Hanya saja Edward kali ini dengan satu lima force-nya dia terus melompat ke bagian depan. Rafael-nya berhasil diamankan, double kill juga langsung diambil oleh OHF itu sendiri. Clean-nya mengamuk, clean-nya damage-nya sakit banget. Kerugian lagi untuk RRQ Husi, di mana tidak ada pemain Blacklist yang diambil. Aku kaget sih ketika Wise ujuk-ujuk ke arah Skylar. Dia benar-benar kayak oke, seruduk, padahal teman-temannya juga masih sangat jauh. Tapi dengan sigapnya di situ, dengan adanya Oh My Venus yang menuju ke area depan, damage dari Haji pun masuk dengan enaknya sehingga membuat tim RRQ kayak oke, kelimpungan, mereka balik mundur secara teratur. OHF juga bebas banget dan itu dia tadi reply kita oleh Samsung Galaxy A series ya. OHF-nya bebas banget. Di belakang Edward-nya yang nalangin semua damage-nya. Semua Edward-nya. Iya. Waduh. Edward habak. Mau kena 10 death gak masalah, yang penting di belakangnya tuh bebas. Iya. Ini Edward-nya yang menjadi penghalih Indonesia yang benar-benar berhasil loh dari tadi. Ini masalah buat numbangin Edward aja. Edward punya berapa imun tiap dia lompat gitu loh. Ya lama lagi. Dia 2 kali lompat ya oke, dia punya 2 kali imun. Dia punya 2 kali kesempatan untuk selamat dari area tersebut. Oke, tapi emang kayak kita ngeliat Blacklist International begitu kuat. Sementara RRQ Husi mereka udah stick 5 orang nih, Om. Mereka takut di chest fate-in sama Wise. Lebih karena dipancing sama Blacklist untuk kumpul sih. Kalau mereka nggak kumpul seperti itu tadi, bisa dihabisin satu objektif lagi, turretnya dimakan habis-habisan. Dan terlihat juga 4-1 selalu ya, dimana ini Aldous-nya jalan sendirian. Chest Fate-nya ini sangat bermanfaat sekali. Dan bahkan Lord yang pertama udah mulai dipok sama Blacklist. Ya, by Samsung Galaxy A52s ini akan dihancurkankah oleh Blacklist? Tapi RRQ Husi mereka menuju dari arah yang lain. Dari area bawah sudah terbuka dan Haji mengusir mundur dengan adanya Feather Airstrike. Lord tak terganggu, free. Blacklist International mendapatkan itu. Oke, ini dia Lord. Yang pertama, udah berjalan dari area bottom lane. Tidak ada lagi inner turret, hanya ada inner turret yang begitu terbuka, yang mungkin ini bisa dimaksimalkan oleh pemain Blacklist untuk bisa masuk ke dalam pertahanan yang dimiliki oleh RRQ Husi. Tapi di atas, Wise-nya selalu berada di lane yang terjauh karena dia Global Prison yang sangat-sangat gampang sekali terbang dengan Chase Fate yang dia milikin. Tapi itemnya ini dia, Om. Oke, Thunderbolt dan juga Athena Shield Dreadnought untuk Wise. Jadi dia
punya Thunderbolt yang ini penting banget ya untuk Thunderboltnya karena akan bisa memberikan efek slow lagi untuk bisa melakukan continuous damage-nya untuk Blood Contract-nya sendiri. Dan satu lagi Oheb sih. Ohebnya udah punya Berserker Fury sekarang. Ini cukup untuk RRQ Hoshi ngedefense Om dengan item gini. Seharusnya cukup selama gak ditabrak 5. Selama nggak ditabrak 5. Baik. Tapi beta turretnya seperti akan hancur karena Pinja godlike berhasil dapatkan oleh Om. Sebuah damage yang mengejutkan berhasil masuk ke arah tubuh dari Finn yang menggunakan Rafaela. Sayang sekali. Ini beta turretnya pun udah pecah. Sementara itu coba lihat Edwan yang langsung lompat ke bagian depan dan sekarang Arsepan Way of Dragon langsung aja ditendang. Tapi dia masih berhasil untuk lompat lagi. Legendary berhasil dapatkan juga oleh OM. Menyisakan 3 player dimiliki oleh Arakiyoshi di mana sekarang Web Minion juga udah mulai masuk. Venusnya masih lalu-lalang melintang. Double kill juga diamankan oleh OM. Akankah ini menjadi momen terakhir fight yang terjadi? Karena dari triple kill juga didapatkan oleh OM. Pinja berusaha untuk masuk ke dalam dan ternyata tidak dong. Berhasil diambil oleh Blacklist Internasional. Menurutku yang terakhir tadi situ Rafael kepick dengan mendadak juga. Itu damage yang nggak disangka sih ketika dia lagi ada di dalam base nyoba untuk menahan tapi damage dari Clean. Kena quick draw, kena true damage dari Endless. Masih ada Berserker Fury. Kan satu kali quick draw tembak sekali true damage. Oke. Dari 3 game yang berlangsung, waktu yang dihabiskan oleh Blacklist semakin cepat. Ya? Betul, semakin cepat ini. Mereka sangat mendikta sebenarnya untuk permainan di game yang kedua, game yang ketiga gitu. Dan Blacklist International, Indonesian Slayer. Wow. Indonesian Slayer. Congratulations Blacklist International berhasil melaju ke babak selanjutnya, ke breaker selanjutnya. Dan buat tim Indonesia, I love you so much. Well played, thank you RRQ. Terima kasih atas perjuangan kalian. Terima kasih banget RRQ udah memberikan permainan kalian sejak awal sampai hingga sekarang. Gak ada titik menyerah di dalam tubuh kalian. Terima kasih RRQ sudah berjuang untuk Indonesia.